Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak sehat Pak? Alhamdulillah. Ibu-ibu sehat Bu? Alhamdulillah. Santri-santri sehat? Kalau mau pulang mah yang sakit juga sehat nanti. Ya. Khusus buat bapak-bapak yang sehat, maju ke depan Pak, maju. Khusus yang sehat ya, yang sakit, yang stroke, yang jantungan, yang gagal ginjal, silakan nyender. Nah, yang sehat maju ya. Kasihan kalau berdempet-dempet sama ibu-ibu. Dan saya lihat masih ada yang belum hadir ya. Kalau ibu-ibu yang sehat di situ aja Bu. Ada segini yang sehat. Yang sehat maju aja yang sehat. Khusus yang sehat bapak-bapak di sini pada sehat. Ya silakan maju kalau sehat. Ya. Baik, alhamdulillah. Ya kan, baru saya omongkan kenapa saya minta untuk maju karena masih banyak yang belum masuk ke dalam masjid biar semuanya kebagian dan bisa mendengarkan apa yang saya sampaikan dan nanti pengumuman penting yang akan disampaikan oleh bagian kurikulum dan kesiswaan. Baik, saya mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'uts rahmatan lil alamin. Faqur rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Faqala Allah Ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tadghaw innahu bima ta'maluna basir. Shadaqallahul azim. Bapak-bapak, ibu-ibu, para asatiz, para santri yang sama-sama mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah, kesempatan pagi hari ini 17 April. Ramadannya tanggal berapa ya? Ya? Tanggal 15 16. 15-16 ya. Jika para ulama berkumpul biasanya terjadi perbedaan pendapat. Kalau orang-orang awam berkumpul insya Allah nggak akan terjadi beda pendapat. Tapi kalau para ulama berkumpul selalu berbeda pendapat. Nanti satu ada yang mengikuti mazhab ru'yat, yang satu lagi ada yang mengikuti mazhab hisab ya. Kata iblis, mau ru'yat, mau hisab, mau hari Sabtu, mau hari Ahad, saya mah sudah siap dibelenggu. Semoga di hari yang ke-15 atau ke-16 Ramadan Allah Subhanahu wa taala menerima seluruh ibadah yang sudah kita lakukan. Dan semoga hari ini dan ke depan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan, kekuatan dan kesadaran kepada kita semuanya untuk terus melatih diri memenuhi perintah Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan contoh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak akan pernah bosan untuk bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena beliau adalah khatamul anbiya wal mursalin, penutup para nabi dan para rasul, suri tauladan
bagi seluruh manusia, bahkan bagi seluruh alam, apalagi kita sebagai umat Islam. Sungguh sangat rugi jika kita tidak mengenal Rasul sallallahu alaihi wasallam sehingga kita tidak mencintainya apalagi mengikutinya. Maka dengan terus mempelajari sirah nabawiyah, dengan terus bersolawat, semoga kita semakin kenal siapa Nabi kita, sehingga lahir kecintaan dan mutaba'ah. Kita ingin senantiasa mengikuti contoh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sepanjang hayat kita. Dan kita yakin ketika kita mengikuti contoh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita akan hidup bahagia. Kita akan selamat, sukses selama-lamanya fid dunya wal akhirah. Dan semoga akhir hayat kita dalam kondisi husnul khatimah. Semoga Allah Subhanahu wa taala akan mempertemukan kita semuanya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kelak di yaumul hisab, mendapatkan syafaatul uzma darinya, dan kita semuanya diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala memasuki surga Firdausil A'la bersama-sama tanpa hisab. Allahumma amin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelumnya saya ingin mengucapkan ahlan wa sahlan. Selamat datang di Pondok Pesantren Mimbar Hufaz Karawang untuk menyambut untuk menjemput putra-putri masing-masing libur Ramadan dan Idul Fitri, sehingga semuanya bisa bersama-sama di rumah masing-masing dan juga iktikaf di tempat masing-masing, silaturahim lebaran dengan keluarga besar masing-masing. Dan saya juga mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya, yang sebesar-besarnya kepada seluruh wali amanah yang telah mendoakan saya sehingga Allah Subhanahu wa taala takdirkan saya hingga saat ini bisa kembali sehat walafiat. Setelah hampir sebulan penuh saya tidak beraktivitas, tidak kemana-mana, hanya bed rest saja. Saya pikir kemarin itu ajal saya akan datang, saya akan mati. Ternyata saya masih diberikan kesempatan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan saya bisa lebih memaksimalkan kesempatan hidup saya, dan semoga kesempatan ini kita gunakan betul, kita maksimalkan betul untuk melakukan kaderisasi para dai, para ulama, para mujahid di masa yang akan datang. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan saya, keluarga saya, santri-santri kita semuanya istiqomah di dalam perjuangan Islam. Allahumma amin. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, sebelum pengumuman tadi pembawa acara memberikan kesempatan kepada saya untuk memberikan bukan tausiah sebenarnya ya, mungkin dinamika di pesantren ya, dinamika di pesantren, dan sekaligus saya ingin menjawab keluhan-keluhan orang tua, terutama keluhan dan kritikan ustaz, ustazah, kenapa ketika anak-anak libur itu tidak diberikan tugas. Nanti bisa tanya ke anak-anaknya, anak-anak kalau libur ingin ada tugas tidak? Bapak-bapak, ibu-ibu, kalau anak-anak libur pengen ada tugas tidak? Nah, saya sudah sampaikan dari awal, kalau para ulama berkumpul itu pasti akan ada beda pendapat. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pendidikan yang kita lakukan di pesantren Mimbar Hufaz, jika kita perhatikan dengan jeli ya, maka pendidikan yang kita
berikan sebenarnya berbeda, bahkan jauh berbeda polanya dengan lembaga-lembaga pendidikan yang lain. Apa perbedaannya? Perbedaannya sebagaimana di awal kita sampaikan bahwa pesantren ini bukan hanya tempat belajar, tapi pesantren ini tempat mendidik dan mengkader. Apa bedanya belajar, mendidik dan mengkader? Sampai itu menjadi yel-yel, ya kan? Santri mimbar hufaz. Saya belajar, mendidik, mengkader. Itu sangat penting, Pak. Belajar, dididik dan dikader. Belajar itu ya hanya sebatas belajar ilmu pengetahuan. Bukti belajarnya berhasil atau tidak itu bisa dilihat di rapor. Dah segitu. Ada orang tua yang hanya butuh begitu, pokoknya anak saya yang penting tercantum di pesantren mimbar hufaz, belajarnya ya terserah saya. Kata saya ya nggak apa-apa, ayo aja nggak apa-apa. Pokoknya tenang, kalau butuh ijazah saya kasih. Mau berapa seri ijazah saya bikinkan. Nanti kalau di penjara jangan saya, orang tuanya. Kan sekarang begitu, Pak. Begal dengan yang dibegal, yang di penjara yang siapa? Yang dibegal. Jadi nanti kalau ada kasus kayak begini, yang di penjara bukan saya, tapi bapak-bapak itu. Pertanyaannya, apakah jika nilai anak-anak di rapor 9 atau 10, apakah itu menjamin anak itu sukses? Kenapa? Karena angka itu bisa dibikin. Ada namanya angka kerahiman, ada angka kasih sayang, iya kan? Ada angka kasih sayang itu gimana? Nilainya jelek, hasil ujiannya 6, dilihat wajahnya, hidungnya mancung atau tidak, hidungnya belang atau tidak, rajin ke masjid atau tidak, rajin khidmah di pesantren atau tidak. Akhirnya angka itu ada angka kerahiman, dinaikin. Dia tadinya 6, hasil ujiannya bisa jadi 7, 8, 9, 10. Terlalu banget ya dari 6 jadi 10. Itu gampang, Pak, yang begitu. Maka oleh karena itu tidak cukup belajar, tapi harus dididik. Apa yang dididik? Sikapnya, mentalitasnya. Itu bisa jadi dia di rapot 9, tapi mentalitasnya kerupuk. Yang namanya kerupuk kan mengembang besar, seakan-akan dia wah gitu segala bisa. Tapi ketika dia dimasukkan ke dalam kehidupan yang nyata, dia langsung melempem, ya kan? Maka bukan hanya belajar, tapi harus dididik. Dan dididik itu tidak bisa sehari 2 hari, itu harus terus itu. Kalau dalam istilah psikologi namanya habituasi. Habituasi itu pembiasaan. Ya. Nah, wilayah-wilayah mendidik itulah tidak bisa sehari 2 hari dan tidak bisa di satu area. Di satu area itu maksudnya di pesantren saja. Tapi mereka harus diberikan wilayah-wilayah yang berbeda. Di antaranya di rumah, di antaranya di masyarakat, di antaranya di kehidupan-kehidupan yang lebih luas. Maka anak itu harus masuk ke seluruh area itu. Karena nanti kalau di pesantren terus 12 tahun di pesantren terus nggak pernah pulang ke rumah. Datang bapaknya udah tua, Pak Ustadz itu ada bapak-bapak tua nyariin Pak Ustadz. Parah santri kayak begitu, nggak kenal bapaknya sama sekali. Mungkin kalau nggak kenal fisiknya nggak mungkin lah, tapi nggak kenal jiwanya, nggak kenal pikirannya, nggak kenal hatinya. Bapaknya rugi, anaknya juga rugi. Itulah nanti akan lahir anak-anak tanpa ayah. Karena ayahnya ada dan tiada.
Memang ada secara fisik, tapi tiada secara hati dan pikiran. Ya. Saya guru-guru di pesantren itu bapak, iya, tapi bapaknya bapak ideologis. Bapak-bapak di rumah, ibu-ibu di rumah, orang tuanya biologis. Saya tidak ingin sebatas ingin menjadi bapak biologis untuk bapak-bapak dan ibu-ibu, tapi kita bersama-sama menjadi bapak-bapak. Kalau saya hanya terbatas di bapak ideologis, maka ibu-ibu, bapak-bapak tidak boleh hanya sebatas bapak biologis, tapi bapak-bapak biologis, ibu-ibu biologis, dan juga ideologis. Di sini mulai beda cara pendidikan dan format pesantren yang kita kembangkan. Jika bapak-bapak perhatikan di grup wali amanah, setiap hari saya selalu upload tulisan lah, baik tulisan saya atau gambar wajah saya, kemudian di sampingnya ada tulisan yang merah-merah itu, Pak. Suka baca nggak, Pak? Nah, atau informasi-informasi kajian, iya kan? Atau apa aja saya masukin tuh ke situ. Ini Ustaz Uus nggak ada kerjaan amat. Justru itu kerjaan saya. Apa maksudnya? Apa tujuannya? Jangan sampai begini, anak-anaknya kita didik di pesantren, ya, dididik ilmunya, dididik mentalitasnya, dididik sikapnya, dididik ruhnya. Tapi orang tuanya juga tidak meningkatkan kemampuan dan kapasitasnya, sehingga nanti ini timbul masalah, Pak. Keilmuan anaknya naik, keilmuan orang tuanya tidak naik. Akhirnya apa? Jomplang. Karena jomplang inilah nanti akan terjadi gap intelektual, gap sikap, gap pemahaman, sehingga nanti akan muncul kayak begini. Ini anak saya sejak di pesantrenin ke pesantrennya Ustaz Uus kok jadi kayak begini ya? Halo. Masih hidup semua? Bapak-bapak, ibu-ibu suka memperhatikan tidak? Saya nguploadnya banyak hal. Ada yang kajian serius dan serial, sifatnya ada kajian lepas, ada kajian yang adik saya Ustaz Ferry Firman Saelsi khusus tentang fikih, khusus tentang syariah. Ya, kalau saya khusus tentang Al-Quran, kalau saya khusus tentang perkembangan peradaban ke depan. Itu saya kolaborasikan kajian-kajian itu, saya masukkan semuanya ke grup wali amanah. Tujuannya dan target saya adalah agar saya, bapak-bapak, ibu-ibu, santri semuanya naik kapasitas keilmuannya. Sehingga karena ilmunya sama, kan ada prinsip begini, saguru seilmu ulah ganggu, iya kan? Seguru seilmu jangan saling ganggu. Akan enak nanti karena sama itu. Tapi jika tidak sama, maka akan terjadi masalah. Ini baru mendidik, Pak. Karena mendidik itu tidak bisa satu pihak. Pihak pesantren saja nggak bisa, atau bapak-bapak, ibu-ibu saja nggak bisa. Apalagi kalau bapaknya beda, ibunya beda. Wah, ini rumit ini. Bapaknya pengen ke barat, ibunya pengen ke timur. Terus ustadznya bingung. Ini bapaknya kayak begini, ibunya kayak begini. Ke pesantren nggak pernah, kajian-kajian di pesantren nggak pernah ngikutin. Pusing saya, Pak. Sekalinya ngejapri, gimana Ustaz, anak saya sudah jadi ulama belum? Oh, hebat. Ini real loh. Di sini ada itunya, datanya semuanya ada di handphone saya. Nah, apalagi mengkader, Pak. Apalagi mengkader. Wabil khusus di SMA, ya saya ingin berbicara khusus tentang SMA. Kalau di SMP, target kita adalah memberikan fondasi mentalitas, memberikan fondasi bersosialisasi dan keilmuan yang standar. Keilmuan yang standar itu apa? Yang penting dia baca Qur'annya benar, sholat ke masjidnya benar, gitu. Bacaan-bacaan sholatnya benar, bisa nerjemahin Quran, ya, bisa mengetahui dirinya apa, teman-temannya siapa, bagaimana dia bertingkah laku di pesantren dan di masyarakat. Udah selesai itu. Tapi kalau SMA, kita sudah harus memikirkan spesialisasi.
Nah, karena sudah berpikir spesialisasi Pak, Bu, ini tidak bisa terus ngobrol kayak begini secara umum. Ya, sampai hari ini sangat jarang sekali bapak-bapak orang tua ya yang ngobrol secara khusus dengan saya, anaknya mau jadi apa. Pokoknya Ustaz, anak saya pengen jadi ulama. Ulama itu banyak spesialisasinya, mau ahli tafsir, mau ahli hadis, mau ahli fikih. Fikihnya apa? Fikih ibadah, fikih muamalah, atau fikih jinayah, atau fikih apa? Mau ahli jadi sejarah, mau ahli jadi politik, mau jadi ahli apa? Kan ini ada konsekuensinya. Apa konsekuensinya? Kalau sudah berbicara kaderisasi, konsekuensinya banyak, minimal 4. Apa itu? Temukan bakat. Bakatnya di mana? Jangan sampai begini. Orang tuanya nggak ada cupat, Pak. Tahu cupat, Pak? Terah. Tahu terah, Pak? Hah? Saya kan harus melihat ke atasnya. Ini apa ini? Terah ke atas itu apa? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan kita itu berbeda-beda, ya kan? Kenapa saya kayak begini? Saya lihat ke atas saya. Oh iya, di atas saya itu ada mayoritas dari buyut saya semuanya menjadi para ulama dari jalur ibu. Tapi dari jalur bapak saya mayoritas jadi preman semua. Maka tidak ada satupun terminal yang tidak ada saudara saya. Tidak ada satu pencopet besar pun kecuali ada saudara saya di situ. Maka Uus Mauludin pertemuan 2 jalur, satu jalur keulamaan, satu jalur pendekar. Maka jangan sampai kaget kalau Uus Mauludin agak sedikit ya begitulah, Pak. Itu harus sama-sama dipahami. Anak saya itu apa? Lihat jalur ke atasnya, sehingga mudah Pak mengarahkannya. Halo. Bisa dipahami. Nah, kalau bapak-bapak, ibu-ibu tidak pernah bertemu dengan saya, hanya sebatas mengandalkan ijazah, wassalam, itu hanya sampai pada tingkat belajar dan mendidik. Saya tidak bisa mengkader. Halo. Dosis mengkader ini lebih berat, Pak. Maka diskusinya, japri-japriannya sudah harus lebih intens. Itu ya. Kalau hanya datang ke pesantren, datang aja ngomong dengan saya, nggak pernah janjian. Kan orang tua ada kayak begitu, Pak. Tiba-tiba datang, Pak mau ngapain? Enggak, saya pengen datang aja, kata istri. Sayang Pak, jauh-jauh datang ke sini. Ngapain? Ada orang tua yang suka kayak begitu, Cung. Iya, kadang-kadang ibu-ibu tuh udah tahu-tahu udah di perpustakaan aja, udah di aula akhwat aja. Mau ngapain kesini? Nah, maksud saya, kedatangan bapak-bapak, ibu-ibu sekalinya datang ke pesantren itu harus berharga. Karena waktu saya berharga, waktu bapak-bapak, ibu-ibu juga berharga. Kenapa? Karena anak kita sudah dewasa, sudah SMA. Iya. Jadi jangan sampai lulus dari pesantren itu anak masih bingung mau ngapain ya. Kemudian orang tuanya ditanya, anak bapak mau jadi apa? Anak ibu mau jadi apa? Udahlah, terserah Ustaz. Orang tua begini, orang tuanya, itu anak siapa? Anak saya atau anak bapak, anak ibu? Tadi kan saya sudah bagi, anak bapak secara biologis dan harus menjadi anak itu anak saya. Tapi walaupun bagaimana tidak akan pernah bisa menjadi anak biologi saya. Mereka hanya sebatas anak ideologi saya. Dan itu aset bapak, aset saya, dan aset umat. Maka oleh karena itu kita harus bareng-bareng. Bukan hanya sekedar belajar, bukan hanya sekedar mendidik, tapi juga harus sampai tingkatan mengkader. Nah, tingkatan mengkader ini Pak, konsekuensinya lebih dari SPP. Paham Pak? Kalau SPP itu hanya untuk makan, hanya untuk minum, hanya untuk buku standar. Kalau nanti mengkader, bapak-bapak, ibu-ibu harus mengeluarkan uang yang lebih. Untuk apa? Minimal beli buku. Anak saya pengen ahli tafsir. Ya jangan baca buku tafsir saya semua dong. Nggak modal amat. Modal sendiri dong.
beli tafsir ini, tafsir itu, tafsir ini, tafsir itu, tafsir ini, tafsir itu. Nanti saya masuk ke wilayah yang kedua apa? Setelah ditemukan bakat, saya akan terus kawal minatnya. Ya, saya nanti akan terus memberikan bimbingan. Ya. Halo. Sehingga masuk ke tahap kaderisasi. Kalau sudah dibimbing, nanti saya akan katakan, antum pergi ke sana, antum pergi ke sini, antum temui sana, antum temui ustaz ini, antum baca buku ini, antum baca buku ini, antum baca buku ini, gitu. Sehingga orang tua itu tidak mendahului saya, nggak pernah ngobrol dengan saya, nggak pernah minta buku apa, nggak pernah bertanya harus ke ulama yang mana. Tiba-tiba dia bikin program sendiri. Kalau kayak begitu, jangan mesantren di sini. Kenapa? Songong sama kiainya. Halo, paham? Ini agar kita satu jalur, karena ini sebentar lagi kita sudah akan meluluskan SMA angkatan kedua. Ya, kalau SMP udah ikutin program pesantren, maksimalkan itu udah cukup. Kalau SMP, tapi kalau SMA sudah lain lagi ceritanya, Pak. Nanti saya akan berikan rekaman kajian saya 2 hari berturut-turut dengan santri. Itu standar yang harus difahami. Nanti saya insya Allah akan segera share. Ya, mudah-mudahan Ilmi segera ngupload ke YouTube. Jadi nanti saya bisa share ke bapak-bapak ibu. Nah, ini yang saya maksudkan dengan kaderisasi. Dan saya memang dari awal mengakadkan pesantren Mimbar Hufaz itu kaderisasinya khusus untuk keulamaan. Kenapa saya bersikukuh untuk mendirikan Mimbar Hufaz di Karawang, dan saya kenapa bela-belain bolak-balik Bekasi, Karawang, Garut? Karena Karawang itu bagi saya akan saya proyeksikan kaderisasinya keulamaan. Maka bapak-bapak, ibu-ibu yang anaknya sudah di SMA, siap-siap memang anaknya akan dididik menjadi kader-kader para ulama. Ya, kalau tidak mau jadi kader ulama, dari sekarang cari sekolah yang lain. Dari sekarang pindah sesegera mungkin. Siap? Siap pindah? Siap pindah? Bagus. Aneh pesantren. Ya memang saya harus fair. Di sini harus sainsnya harus hebat, ininya harus hebat, saya nggak bisa. Kapasitas saya bukan di situ. Kapasitas saya di tafsir. Kapasitas saya di ilmu-ilmu agama. Kalau mau mengkader itu, silakan pindah ke Bunian yang di Bekasi. Ya, saya sedang merintis sekolah vokasional di Garut. Itu mah khusus keahlian. Jadi lulus pesantren itu keahlian kamu di bidang apa? Nah, itu nanti di situ. Jadi saya sudah memproyeksikan kaderisasi ulama udah di Karawang. Kaderisasi para ahli politik, para ahli ekonomi, para ahli sosial segala macam, ya mau dokter kesehatan segala macam itu di Bekasi. Kalau para ahli vokasi itu semodel SMK. Jadi keluar dari situ dia punya keahlian apa? Itu saya sedang proyeksikan di Garut. Sudah selesai begitu itunya petanya. Nah, karena sedang diproyeksikan jadi para ulama, maka bapak-bapak, ibu-ibu, ya, dengan segala keterbatasan kita, maka saya meminta terus 2 hal. Karena 2 hal ini penting. Apa itu? Yang pertama adalah saling mendoakan terus-menerus, munajat terus-menerus. Karena sehebat apapun kita tidak ada apa-apanya. La haula wala quwata hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Terlebih ini adalah Ramadan. Ya. Terlebih ini Ramadan. Ini di pertengahan Ramadan. Dan Ramadan tahun ini, ya, Allah Subhanahu wa taala sudah berikan sinyal. Apa sinyalnya? Sinyal kegaduhan. Bapak-bapak, ibu-ibu dapatkan tidak demo di bulan Ramadan sepanjang negara ini ada? Ada? Sering? Bulan Ramadan tahun ini lain. Dan kita sudah akan masuk ke situasi dan kondisi yang akan terus memanas. Ini 2022. 2023 memanas, 2024 akan semakin panas. Maka berbekallah keimanan dari sekarang. Ya. Karena anak-anak kita nanti akan lulus di tahun-tahun sangat panas.
Jadi kalau kita tidak terus bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala dari sekarang, iya anak kita bongsor tapi keropos dalamnya. Kita sebagai orang tua harus memagari mereka dengan zikir-zikir, dengan wirid-wirid, dengan munajat-munajat secara khusus. Karena ini berat, Pak. Jujur, berat jika kita tidak mengokohkannya dengan wirid, dengan munajat, dengan doa-doa khusus. Doa-doa khusus maksud saya begini, kalau berdoa itu bukan hanya Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama, bukan hanya begitu. Tapi langsung disebutkan anaknya, ya Allah anak saya yang pertama, ya Allah salimah tazkiyatul izzah, ya Allah jaga hatinya, jaga pikirannya, jaga tingkah lakunya, jaga. Sebutin namanya, bayangkan wajahnya. Itu yang saya minta, wirid, munajat, doa secara khusus. Siap bapak-bapak, ibu-ibu? Serius ini siap tidak? Benar siap? Alhamdulillah. Yang kedua, setelah doa dan munajat, yang kedua adalah seringlah berdiskusi dengan saya. Seringlah japrian dengan saya. Ya, mudah-mudahan setelah Syawal ini yang namanya Covid, Omikron, apa segala macam sudah tidak ada. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu bisa sering datang ke sini. Setuju? Tapi jangan lupa Pak, bawa bakakak apa gitu. Jangan datang doang, datang pengen dilayani ya. Tapi nggak apa-apa Pak, nggak apa-apa. Dengan bapak-bapak datang ke sini saja sudah berkah bagi kami. Ya. Kenapa berkah bagi kami? Karena saya yakin setiap orang tua yang datang ke sini, ya minimal jeruk mau bawa. Untuk anaknya. Ya. Ayo kita diskusi Pak, tapi janjian dulu dengan sayanya. Ya, agar apa? Agar bapak-bapak menyiapkan waktu, agar saya juga menyiapkan waktu. Karena ketika bapak-bapak, ibu-ibu datang ke sini tidak janjian dulu dengan saya nggak akan layani. Kenapa? Karena saya juga banyak agenda. Kadang agenda online, kadang agenda segala macam. Ya, agar maksimal. Jadi pertemuan kita betul-betul maksimal dan menghasilkan sesuatu yang akan memberikan manfaat jangka panjang, baik untuk saya, untuk bapak-bapak, ibu-ibu, untuk pesantren dan untuk umat ini. Paham ya sampai sini? Paham? Alhamdulillah. Nah, dah selesai. Itu yang saya maksudkan dengan belajar, mendidik dan mengkader. Setelah itu, qul amantu billah tsumma istaqim. Kita yakin betul dengan Islam dan keimanan akan menyelamatkan kita, dan istiqomahlah dalam sesuatu. Jangan sampai mencela-mencela. Hari ini pengen jadi ahli tafsir, tahun depan pengen jadi ahli apa lagi? Ya, pengen jadi pilot lagi. Tahun ini pengen jadi ahli fikih, besoknya pengen jadi pilot. Bingung saya. Keistiqomahan itu akan melahirkan keberkahan dan kemuliaan. Gambaran gampangnya begini Pak, kalau bapak-bapak menggali sumur, sekarang gali jauh, baru 3 kali, 4 kali, 5 kali akan keluar air tidak? Terus marah-marah gitu, nggak keluar air, udah saya ganti ya, saya gali lagi, baru 3 kali, 5 kali, 10 kali keluar air tidak? Nggak keluar air, saya pindah lagi. Kira-kira 3 titik tuh yang saya gali itu akan keluar air semua tidak? Enggak. Itu orang enggak istiqomah karena mencela-mencela. Ya. Tapi kalau istiqomah, walaupun istilahnya dia dengan segala keterbatasan, kalau istiqomah insya Allah jadi orang. Bapak-bapak, ibu-ibu, para santri, saya sering menyebutkan, saya ini bukan orang cerdas. Kecerdasan saya di bawah rata-rata. Dulu kan ada tes IQ tuh. Ya. Kecerdasan saya di bawah rata-rata. Kemudian yang ngetes kecerdasan saya masih ingat itu tuh waktu muallimin waktu SMA. Dia mengatakan begini, Uus Mauludin, kamu nggak usah terlalu berharap kamu bisa kuliah ke sana kemari. Udah kamu mau lulus SMA aja udah untung. Saya bilang,
Emang kenapa Bu, ibu-ibu itu? Ya katanya kecerdasan kamu mah di bawah rata-rata. Saya bilang astagfirullahaladzim, berarti saya ini orang bodoh ya. Saya langsung spontan di situ. Oke Bu, ibu akan melihat satu hari orang bodoh itu akan berhasil. Dari situ saya sakit hati terus Pak. Tapi sekarang enggak. Tapi saya bersyukur kalau sekarang. Kenapa? Saya punya cerita seperti ini. Saya sama ibu saya dari SMP selalu dibilang begini, oh sudah kamu mau fokus aja bidang Quran dan tafsir. Saya nggak pernah pindah ke lain hati dari dulu sampai sekarang. Maka saya tetap aja jadi guru gitu. Gurunya guru apa? Guru ngaji. Maka untuk mengingatkan itu saya menyebutkan diri saya, apalagi orang-orang sini memanggil saya Kang Guru. Ya udah saya tulis Kang Guru. Untuk mengingatkan bahwa saya ini bukan pembisnis, saya ini bukan tukang AC. Saya ini bukan tukang apa lagi, bukan tukang jualan jilbab. Ya walaupun itu kita lakukan ya itu mau untuk hiburan aja. Kan kalau dapat duit puluhan juta kan kita bahagia. Tapi kerjaan utama saya yang ngajar. Nah sama Pak, kan kita punya anak. Kalau sudah diploting dari sekarang sesuai dengan fitrahnya, bakatnya, minatnya, kemudian kita carikan pendamping guru yang akan terus memantau, insya Allah kaderisasi itu akan jalan. Selain itu kita serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Oke, situ selesai. Saya ingin masuk ke masalah liburan. Jika bapak-bapak perhatikan, liburan di kita selalu lama. Dan liburannya mulai kita setelkan hanya 2 kali dalam setahun. Pertama adalah semester 1, kedua adalah liburan Ramadan. Liburan kenaikan kelas apakah ada liburan atau tidak? Kemungkinan besar tidak akan ada liburan. Ya. Kenapa hanya 2 titik ini saja dan kita lamakan liburannya? Pertama, secara transportasi bapak-bapak, ibu-ibu tidak repot. Dikit-dikit, bentar-bentar liburan. Baru kemarin ngerental mobil, sekarang udah mau ngerental lagi. Iya kan? Itu berapa biayanya? Mana SPP-nya juga belum dibayar. Ini sudah harus ngerental mobil lagi. Wah, pusing. Halo, kenapa ini pada ketawa? Hah? Kemudian sebenarnya lama liburan itu bukan ustadz-ustadznya malas, bukan. Tapi kita ingin memberikan wilayah-wilayah atau area-area selain di pesantren. Kan tadi saya sampaikan, anak bukan hanya belajar, dididik dan dikadar di pesantren, tapi juga di rumah juga harus paham. Saya mengalami, Pak, pernah mengalami kekosongan keluarga. Kenapa? Karena saking lamanya di pesantren. Bayangin saya di pesantren dari mulai keluar SMP sampai saya kuliah S2, jarang ketemu dengan keluarga. SMP 90, S2 2007. Berapa tahun tuh Pak? 12 tahun. Jarang ketemu dengan bapak, jarang ketemu dengan ibu. Terus saja sekolah, terus saja sampai kuliah, terus saja. Akhirnya kedekatan saya dengan ibu, kedekatan saya dengan bapak itu hanya sebatas ya begitu saja. Saya jujur baru dekat dengan ibu sedekat-dekatnya, baru dekat dengan bapak sedekat-dekatnya itu setelah menikah. Bahkan saya baru paham siapa bapak saya sebenarnya setelah bapak saya meninggal. Jadi saya paham betul, ternyata teman bapak saya itu sekabupaten Garut. Oh, teman bapak saya itu ada yang di Karawang. Oh, teman bapak saya itu ada yang di Bandung, ada yang di mana-mana gitu terus. Kemarin ada yang dari Sulawesi, ternyata kenal juga bapak saya. Bapak saya itu begitu ya ternyata. Dan kegiatannya ya seputar dakwah begitu saja, ngajar ngaji. Saya baru paham siapa bapak saya itu setelah bapak saya meninggal. Dan warisan-warisan perjuangannya itu yang saya paham. Sehingga walaupun berat kayak gimana, saya tetap harus pulang ke Garut. Karena kalau tidak pulang ke Garut,
orang-orang Garut, jamaah-jamaah yang ada di Garut, teman-teman bapak saya kehilangan. Nah, saya ingin formulasi pesantren yang di sini, ketika anak-anak pulang, mereka punya kesempatan untuk berdiskusi, menyamakan visi, menyamakan misi, apa keinginan orang tua, apa keinginan anak-anak itu. Sehingga anak-anak itu paham hidup berkeluarga itu seperti apa, dan mereka bangga punya bapak, mereka bangga punya ibu, karena bapak dan ibunya bisa dijadikan contoh oleh anaknya. Ya. Itu sebenarnya di antara alasan kuat kenapa setiap liburan itu tidak terlalu banyak pelajaran-pelajaran, mata pelajaran, tapi pelajarannya pelajaran kehidupan. Cuma yang saya lihat adalah masih banyak orang tua yang menganggap belajar itu harus jelas bukunya. Mata pelajarannya apa? Oh, mata pelajarannya Quran, belajar terus saja bersama Quran. Gitu. Halo. Begitu tidak? Yang namanya belajar itu harus IPA, matematika, apa gitu. Jelas mata pelajarannya. Jadi kalau memasak itu kayaknya bukan mata pelajaran. Itu dialami oleh istri saya sebenarnya. Makanya saya tidak mau anak-anak akhwat di pesantren ini, ya, ketika mereka pesantren nggak bisa masak. Ustaz, saya bisa masak kok. Masak apa? Masak air. Masak apa? Sarimi. Gitu doang. Karena itu di antara skill yang harus dikuasai oleh perempuan. Nah, jangan sampai Anda mesantren, anak bapak, anak ibu perempuan mesantren, ketika pulang itu hanya sebatas ingin dilayani. Nah, maksud saya libatkan anak-anak tuh di dapur. Kalau orang tuanya ada yang bisnis, tadi ada yang izin duluan pulang. Ustaz, saya harus pulang duluan karena ada pesanan berapa ribu gorengan gitu. Saya bilang luar biasa ya. Berapa perusahaan yang Bapak suplai? Ya nggak banyak sih Ustaz, cuma 150 perusahaan. Itu gorengan semua Pak? Iya gorengan semua. Masya Allah. Itu kan aktivitas orang tua. Anak-anak jangan hanya sebatas tahu duit, tapi tidak paham apa yang dilakukan oleh orang tuanya. Kan libatkan saja anak-anak dengan proses di keluarga itu, sehingga anak-anak paham. Jadi jangan sampai karena anak kita penghafal Quran, jadi kalau penghafal Quran itu tidak boleh dilibatkan dengan aktivitas rumah. Gitu. Udah duduk aja di kursi, murojaah, manggut-manggut. Lah nggak begitu. Yamshi bihi finnas. Justru para penghafal Quran itu orang-orang yang harus masuk ke dalam kehidupan kemanusiaan, karena kita manusia. Ya, halo. Nah, sebelum masuk ke wilayah itu, bapak-bapak, ibu-ibu diskusi dulu dengan anaknya, ngobrol dulu dengan anaknya, karena anak-anak itu kangen, berat, rindu, berat, pengen ngobrol. Apa sih yang ada di pikiran dan di hati orang tua itu? Anak-anak ingin paham. Dan bapak-bapak, ibu-ibu juga kita semuanya harus berusaha agar kita paham sebenarnya apa yang diinginkan oleh anak kita, sehingga nanti akan ada titik temu yang disepakati oleh bersama, sehingga anak tidak merasa beban, orang tua juga tidak gurur. Gurur itu maksudnya gini, kan anak saya sudah di pesantren kan, kalau sudah di pesantren kan harus soleh dong, kalau sudah di pesantren kan harus benar dong, kalau sudah di pesantren kan harus jadi waliullah dong. Nah, gitu kan cara berpikir. Padahal untuk menjadi seperti itu butuh proses panjang dan dinamikanya tidak sebentar. Ini fitrah kita sebagai manusia, karena kita punya hati nurani, tapi kita juga punya hawa nafsu. Nah, dinamika itu Pak yang harus diselami. Halo. Masih hidup ini? Saya ngomong sudah 43 menit. Kalau bosan saya akan segera tutup. Bosan? Masih hidup? Bisa dimengerti? Bisa dipahami? Oke. Ingin segera pulang tidak? Ya. Pak ya. Di keluarga kenapa setiap anak ritmenya sudah saya ukur. Minggu pertama itu sayang-sayangan. Ibunya sayang banget sama AA, pengen apa segala macam, anaknya itu difasilitasi. Teteh mau apa, Mbak mau apa, difasilitasi.
Dan sama juga santrinya itu punya kakak, punya adik, sayang betul sepekan itu. Masuk pekan kedua, itu mulai cubit-cubitan. Mulai kebongkar tuh segala macam. Nanti pekan ketiga mulai konflik terjadi di keluarga. Saling timpuk-timpukan lah, saling banting pintu kamar lah. Santrinya juga sudah tidak mau piket lagi lah, sudah pengennya minjem handphone uminya terus lah, gitu. Kalau abinya datang langsung kemana gitu, kayak auzubillahi minasyaitonirrajim gitu. Bapaknya datang, santrinya langsung auzubillahi minasyaitonirrajim. Akhirnya nggak ketemu. Padahal seharusnya semakin berlama-lama santri di rumah, semakin faham kehidupan orang tua dan semakin mengokohkan gerakan orang tua. Tapi mayoritas setelah anak-anak libur, mayoritas yang hancur pertama kali di anak-anak adalah kejiwaannya. Oh ternyata bapak saya itu kayak begini. Oh ternyata ibu saya itu kayak begini. Akhirnya apa? Ketika di pesantren semangatnya naik, masuk ke rumah sepekan, 2 pekan, 3 pekan, 4 pekan langsung lucu, nyungsep. Kenapa? Karena kondisi di rumah jauh berbeda dengan kondisi di pesantren. Mayoritas setelah liburan saya buka bengkel rohani dan buka bengkel sikap di sini. Belajar enggak saya lanjutkan dulu, bengkel rohani dulu, bengkel mindset dulu, ngebengkel lagi, ketok magic lagi. Jadi sebenarnya yang rugi itu siapa? Yang rugi itu siapa? Orang tua dan anaknya. Mau maju itu susah. Mudir pesantrennya mikirnya udah kemana-mana. Pimpinan pondok pesantrennya udah mikirnya kemana-mana segala macam, kerja sama dengan berbagai lembaga internasional segala macam. Tapi anak-anaknya balik lagi ke nol, balik lagi ke nol. Jadi gimana? Mau liburan? Mau liburan? Nanti akan terjadi 3 mazhab. Yang satu, iya libur Ustaz. Yang satu lagi, jangan Ustaz, saya bingung kalau anak saya liburan. Satu mazhab lagi, Ustaz libur aja tapi jangan terlalu lama. Iya kan? Pasti begitu Pak. Saya udah dari tahun 2009 mendirikan pesantren dan saya jadi pimpinan pondok pesantrennya. Jadi wajah-wajah kayak begini tuh saya sudah hafal. Ini wajah kayak begini, ini tipenya kayak begini, udah kebayang. Ibu-ibu kayak begini udah kebayang. Ya. Halo, Pak. Gerakan ini tidak bisa hanya dilakukan oleh saya. Tapi gerakan ini harus dilakukan oleh bersama-sama. Saling terbuka, saling memahami, saling bantu-membantu. Nah, terakhir dibantu-membantu. Ini terakhir ya, ingatkan saya, ini terakhir. Setelah ini tidak boleh ada judul lagi. Setelah ini langsung pengumuman dan langsung pada pulang. Apa yang terakhir itu? Bantu-membantu. Dari dulu prinsip saya mendirikan pesantren itu wajib saya wakafkan. Baik tanah ataupun bangunannya. Kecuali rumah saya. Nggak apa-apa kan rumah saya tidak diwakafkan? Tapi digunakan santri boleh tidak? Ya terserah saya ya. Alhamdulillah aset wakaf kita sudah banyak. Dari ujung sampai ujung. Itu punya pesantren. Wakaf sawah. Penanggung jawabnya Ajengan Amar. Ada kebun di situ, kacang panjang, tomat, segala macam. Yang anak-anak suka dipoto Pak, kalau panen pekanan, itu yang garap Ajengan Endai sama timnya. Ini udah punya pasukan masing-masing. Begitu juga tanaman-tanaman yang pinggir kali, ada tanaman cabai, ada dan segala macam tuh. Yang anak-anak suka panen cabai, terus dijual sama mereka. Kadang dipanggil pengepulnya ke sini. Bahagia banget anak-anak tuh ketika sekilo cabai 80.000.
Oh, mudah-mudahan selamanya 82.000 katanya. Itu saya juga persilahkan anak-anak nyari duitnya dari mana ya terserah, agar mereka ininya tangannya gerak terus, kakinya gerak terus, otaknya gerak terus, dan itu kan bahagia keluar keringat itu. Ya, hasilnya berapa itu bukan menjadi patokan. Bahkan ada anak-anak yang menghasilkan uangnya itu, Pak, mohon maaf, dari sampah harian. Saya ajarkan, nak, ini sampah ini duit semua. Kamu pisahkan, mana sampah kertas, mana sampah botol, mana sampah tutup botol, mana sampah ini plastik, segala macam itu dipisahin. Mana sampah-sampah apa seng-seng bekas segala macam tuh. Jadi duit. Tanya anak-anak itu, anaknya kecil-kecil tapi duitnya banyak. Yang saya maksudkan dengan bantu membantu itu begini, Pak. Situasi dan kondisi kita tidak prediksi seperti apa. Ya. Setiap diri kita juga tidak akan ada pada posisi yang begitu terus. Kalau usaha itu kita tidak selamanya usaha kita itu untung terus. Kan terkadang kita juga buntung. Ya. Bahkan mungkin yang jadi pegawai-pegawai kita tidak selamanya jadi karyawan terus di sebuah perusahaan. Banyak juga yang di PHK. Ya, situasi dan kondisi seperti sekarang sangat sulit diprediksi. Kadang harga naik, kadang turun, kadang segala macam. Nah, dalam situasi dan kondisi seperti ini, bapak-bapak, ibu-ibu, mohon saling bekerja sama satu dengan yang lainnya. Minimal setiap kelas, ya, orang tua dengan orang tua, bapak-bapak dengan bapak-bapak yang lain, ibu-ibu dengan ibu-ibu yang lain, saling memantau. Halo, Pak, sekali lagi saling apa? Agar mengetahui situasi dan kondisinya. Kemudian ditingkatkan saling bantu-membantu. Agar jangan sampai ada orang tua dalam kondisi sangat sulit. Karena saya sangat ingin pesantren ini dibuka bukan hanya sekedar bapak-bapak datang setelah itu pulang. Enggak punya saudara, enggak bertambah saudara. Buat apa? Rugi kita. Ya. Bertemu hanya sebatas bertemu raga, tapi kita tidak bertemu fikir dan tidak bertemu hati. Ya. Padahal kan kita bisa besanan. Kalau bertemu hati, ya kan? Padahal kita bisa jadikan dia downline atau upline. Iya kan? Betul nggak? Ya minimal jualan hijab khair lah. Betul nggak? Sehingga sirkulasi ekonomi di antara kita jadi stabil. Di luar sana kita goncang, tapi di dalam kita kokoh. Gitu Pak, saya ingin, Pak. Kenapa saya katakan begini? Karena kondisinya begini, Pak. Halo. Ada tipe-tipe orang tua sedang sangat sulit. Ya. Tidak mengajukan beasiswa, tidak mengajukan dibantu oleh pesantren. Akhirnya apa? Hutangnya numpuk. Saya yang bingung kan? Kan tetap harus makan. Apa saya pernah melakukan peraturan? Nah, mohon maaf, kamu tidak makan dulu seminggu atau sebulan ini karena bapak kamu belum bayar SPP. Pernah begitu? Santri, Ustadz pernah begitu nggak? Yang ada gimana? Antum makan sekenyangnya. Kalau kurang lagi, ambil lagi berasnya. Itu jatah beras untuk 6 bulan, Pak. Habis dalam waktu 3 bulan. Saya geleng-geleng. Sejak masak nasi dipisah, ikhwan dan akhwat, cadangan beras untuk 6 bulan itu habis dalam waktu 3 bulan. Alhamdulillah. Bagi saya happy aja, senang aja saya. Berarti anak-anak makan kan. Apalagi sekarang ada yang ngurus bebek, Pak. Ambil 2 piring, dimakan 1 piring untuk dirinya, 1 piring dulu lagi untuk temennya. Saya bahagia aja. Dan jangan sampai kondisinya jangan sampai seperti itu. Saya akan komitmen, ya. Dimanapun pesantren yang saya dirikan, saya komitmennya begini: tidak akan pernah ada santri yang tidak bisa bayar SPP saya keluarkan. Itu komitmen saya.
Itu komitmen yang pertama. Komitmen yang kedua, saya pasti akan mengeluarkan orang tua dan santri yang tidak mau berjuang bareng di pesantren ini, yang tidak mau saling bantu-membantu. Kenapa? Rugi saya bersahabat dengan orang yang tidak mau saling bantu-membantu. Saya tidak akan selamanya di atas, saya tidak akan selamanya di bawah. Bapak-bapak tidak akan selamanya di atas, tidak akan selamanya di bawah. Jika kita menjadi keluarga besar, yang satu dengan yang lainnya saling kenal dan saling paham, saling bantu-membantu, itu yang menjadi target saya. Kita menjadi keluarga besar di pondok pesantren ini. Ya. Ustaz, bagaimana kalau saya memang nggak punya uang sama sekali? Maka saya sangat menyarankan ajukan beasiswa segera mungkin ke LAS. Dari mana duitnya? Dari kita bareng-bareng. Jangan sampai udah mau dia pimpinan pondok pesantren, bikin kurikulum, ngajar kemana-mana, bisnis juga, jualan kerudung, jualan oisak, jualan beras, jualan herbal, jualan maduku, segala macam. Harus mikirin juga untuk beasiswa juga. Ayo bareng-bareng kita LAS-nya kita hidupkan bareng-bareng. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu punya rezeki ya, kita saling aja masukin ke LAS, dan dari LAS itu kita gunakan lagi untuk kita. Jadi dari kita, oleh kita, untuk kita. Ya. Di pesantren kita tidak ada uang untuk bangunan, tidak ada uang untuk maintenance, tidak ada uang untuk selain makan, minum, dan buku. Iya kan? Bapak-bapak coba bisa dicek. Tapi alhamdulillah wa syukurillah, kita terus beli tanah, kita terus beli rumah, dan kita terus juga membangun. Itu dari mana uangnya? Ya, kalau saya boleh jujur, alhamdulillah wa syukurillah, dari recehan-recehan yang kita bukan dari recehan kan, dari ratusan juta yang kita kumpulkan. Kalau recehan kan nggak akan bisa beli rumah. Rumah itu aja hampir 1 miliar. Alhamdulillah sudah lunas, Bu, Pak. Alhamdulillah. Ba'da Syawal, insya Allah saya berencana membangun kelas dan asrama yang ada di sebelah sana. Ya, sehingga tahun ajaran baru kita bisa menerima banyak lagi santri. Ya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala mudahkan rezekinya bagi kita semuanya, sehingga kita bisa sedekah, bisa infak, bisa wakaf yang lebih banyak lagi, dan dipakai oleh banyak santri lagi, sehingga pahalanya akan mengalir deras, sederas-derasnya, cahaya kebaikannya akan memancar sejelas-jelasnya kepada diri kita, keluarga kita, anak-anak kita, keturunan kita semuanya. Dan semoga dari pesantren ini, ya, Allah ridha dengan pesantren ini. Allah lahirkan dari pesantren ini anak-anak yang sehat jasadnya, sehat fikirannya, sehat batinnya, sehingga mereka dijadikan oleh Allah generasi yang soleh dan solehah, generasi-generasi yang benar-benar cinta dengan Al-Quran dan Sunnah, dan Allah jadikan mereka generasi para ulama dan para pejuang. Allahumma Allahumma Allahumma. Jangan lupa, ini adalah Ramadan, ini adalah pertengahan bulan Ramadan. Saling doa mendoakan. Jangan lupa di akhir-akhir Ramadan ada malam Lailatul Qadar. Jangan biarkan berlalu Ramadan tahun ini. Jika bapak-bapak, ibu-ibu, para santri ikhwan khususnya, jika bapak-bapak dan santri ikhwan khususnya tidak bisa i'tikaf full 10 hari, maka sisihkanlah waktu untuk berdiam diri di dalam masjid, wabil khusus di malam-malam ganjil. Jika tidak bisa mulai malam 21, minimal malam 27, bapak-bapak dan anak laki-lakinya ajak ke masjid, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, nangis senangis-nangisnya, munajat semunajat-munajatnya, karena kehidupan kita di masa yang akan datang kita tidak tahu. Masa yang silam kita sudah paham betul betapa banyak salah dan dosa-dosa kita. Di situ kita menangis, memohon ampunan, memohon rahmat dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga Ramadan meninggalkan kita dalam kondisi bertakwa, beriman, bertakwa, bersyukur, dan rasyidun. Kita menjadi manusia baru yang siap menjalani kehidupan di masa yang akan datang dengan lebih baik lagi. Demikian yang bisa saya sampaikan.
Akhirul kalam, saya bermunajat kepada Allah, semoga bapak-bapak, ibu-ibu, santri semuanya sehat, selamat sampai ke rumah masing-masing. Maafkan saya, guru-guru manajemen yang ada di sini, mungkin selama ini belum maksimal mengajar, mendidik dan mengkader putra-putri bapak-bapak ibu semuanya. Mudah-mudahan dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya dan selebar-lebarnya. Dimaafkan tidak Pak? Dimaafkan tidak Bu? Bapak-bapak, ibu-ibu, maafin saya tidak? Maafin seluruh ustadz-ustadz tidak? Alhamdulillah. Begitu juga saya, insya Allah, walaupun saya tidak diminta maaf oleh bapak-bapak, ibu-ibu, saya sudah memaafkan. Bahkan insya Allah saya akan terus mendoakan, dan semoga pertemuan kita di alam doa, di alam jiwa akan semakin mengokohkan perjuangan kita di alam nyata. Barakallahu fiikum, wallahu a'lam bishawab, wallahu al-muwaffiq ila aqwamit thariq, wallahu ya'khudhu bi aydina ila ma fihi khairun lil Islam wal muslimin. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Subhanakallahumma wa bihamdika, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.